Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwa fillah rahimakumullah. Banyak yang bertanya lewat Al-Fakir, tentunya di kajian kita YouTube ini, HP Hikmah Pantun. Nah, Abi, tolong dong diselipkan juga dengan sejarah-sejarah yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan juga tentunya bisa kita ambil pelajaran dari sejarah tersebut. Berarti berbentuk cerita. Memang sejarah ini penting karena memang pesan presiden kita pertama, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi di dalam Al-Quran ada satu surat namanya Al-Qasas yang berisi tentang kisah-kisah. Baik, kita singkat saja. Sekarang kita simpulkan namanya JJS. Tapi bukan jalan-jalan sore. Jejak-jejak sejarah. Abi mau cerita dikutip oleh Syekh Az-Zurnuji dalam kitab taklimnya perihal di mana Imam Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini di mana yang semasa hidupnya dapat julukan namanya Imam Hanafi. Jangan melihat Imam Nu'man bin Thabitnya yang betul-betul dahsyat keilmuannya, tapi lihat perjuangan ayahandanya. Di saat ayahandanya masih dalam kondisi bujang, belum menikah, di saat melewati satu sungai yang begitu indah, jernih dan bersih di Syria, Damaskus, tiba-tiba di suasana siang hari lewatlah buah yang sejarah mencatat adalah buah apel. Ia sedang bermain air, apel lewat, kemudian diambillah apel tersebut karena dianggap tidak bertuan. Di aliran sungai, digigitlah apel tersebut. Ternyata begitu ia gigit beberapa gigitan, dia berasa, ya Allah, ini apel kan ada pohonnya. Pohonnya ada yang nanemnya. Nanem di tempat ada tuannya. Ini saya sekarang ambil dan gigit dan bercampur ke dalam diri kita. Diri daripada bapaknya Nu'man bin Thabit adalah barang haram. Allahu Akbar. Keafikan sebagai orang tua untuk menjaga diri dari barang-barang yang diharamkan. Akhirnya dia ingat. Akhirnya dia berikhtiar untuk mencari dari mana sumbernya buah apel tersebut. Ia telusuri sungai tersebut, sampailah perkebunan apel. Ia pun melihat, mencari, ada orang di situ, dan ternyata itu bukan yang empunya. Ternyata tukang kebunnya. Ini ayahanda Nu'man bin Thabit minta ridho untuk beberapa gigitan yang sudah bercampur ke dalam dirinya. Ternyata tukang kebunnya mengatakan, wahai anak muda, saya nggak punya hak untuk memberikan halal haram karena bukan sebenarnya saya. Saya nggak punya kewenangan. Akhirnya ayahanda Nu'man bin Thabit ini mencari tahu, lantas yang punyanya di mana rumahnya. Dijelaskan, kalau kamu berjalan dari pagi hari ini, ketemu sore, ketemu pagi, ketemu sore, dan kamu bertemulah rumah yang punya pohon apel ini. Keteguhan seorang ayah, ya calon ayah, yang menjaga dirinya dari barang, jangankan yang namanya haram, yang subhat pun apalagi dijaga. Akhirnya dia rela berjuang tuh, berjalan dengan perjalanan yang begitu jauh, dengan izin Allah sampailah ke rumah yang mempunyanya. Ia pun menyampaikan cerita yang telah dikerjakan di saat beberapa hari yang lalu. Dan di saat dia minta ridhonya, ternyata ada syarat. Syaratnya kamu harus kerja dulu bersamaku selama setahun. Tapi ingat tidak ada gaji. Tapi makan untuk kesalahan diberi. Berpikir dia, kalau mau silakan, kalau enggak, aku enggak halalkan yang sudah bercampur ke dalam darah daging kamu. Lihat perjuangan seorang calon ayah yang nantinya akan melahirkan seorang anak menjadi imam besar, yaitu Imam Hanafi. Dia rela kerja tanpa digaji selama setahun. Dan setelah selesai kerja, ia pun menemui tuannya. Wahai tuan, kewajiban telah kulaksanakan. Aku minta hakku untuk kehalalan. Setahun yang lalu yang dimana aku telah memakan beberapa gigitan apel daripada milik kebun kamu. Ternyata ada syarat lagi yang berikutnya. Wahai anak muda, betul, kamu telah melaksanakan kewajiban kamu. Tapi ada syarat lagi yang berikutnya. Apa? Kamu nikahi putriku. Tapi kamu harus tahu kondisi putriku. Matanya buta.
telinga tuli, lantas mulutnya bisu, tangan buntung, kaki gempor. Allahu Akbar. Perjuangan Imam Thabit nih, di saat belum ada Imam Hanafi untuk membela kehalalan. Akhirnya dia berpikir kalau misalkan dia nggak nikahi, masih bercampur barang haram dalam tubuhnya. Nekat sudah, nikah. Urusan nanti itu yang disebutkan, itu urusan nomor 17. Alhasil, sudah halal, ia pun diizinkan oleh mertuanya untuk menemui istrinya. Kemudian dia keluar. Waduh, kalau bahasa saya sekarang mungkin, ya Allah, ayah Anda jangan-jangan salah kamar. Kenapa? Karena di kamar nggak buta, nggak bisu, nggak tuli. Yang di kamar gimana? Ya Allah, ke Cikampek naik mobil bis, perfect abis. Ternyata itu semua kiasan. Pengen mendapatkan anak yang soleh, lihat perjuangan seorang tua mencari calon mantu. Karena nggak mungkin ada orang yang mau kerja setahun tanpa digaji. Dan lihat perjuangan Imam Thabit. Akhirnya rela bekerja setahun. Tadi rela dibilang matanya buta. Ternyata semuanya bukan benaran. Kiasan. Buta. Nggak pernah dipakai melihat yang haram. Tuli. Nggak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan. Tangannya buntung. Nggak pernah dipakai ngambil yang haram. Kakinya gempor. Nggak pernah dilangkahkan untuk menuju hal-hal tempat yang diharamkan. Dari sinilah perjuangan seorang calon ayah. Perjuangan dari seorang bapak. Akhirnya dari Imam Thabit Allah pertemukan dengan istri yang solehah, melahirkan ulama kenamaan yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah, yaitu Al-Imam Hanafi. Yang artinya Hanafi bagaikan keran yang airnya tidak akan pernah ada surutnya. Allahu Akbar. Makan lesehan bareng suami, mudah-mudahan JJS, jejak-jejak sejarah ini bisa untuk dipahami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.